Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Akbar dengan NPM G1A024-091. Baik, di sini saya dengan kedua rekan saya yaitu Ragil Kurniawan dan juga Muhammad Abel Cakrawangsa akan menjelaskan tentang komunikasi data. Baik, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dasar dari komunikasi data. Sebelum mengetahui pengertian dari komunikasi data, kita harus tahu terlebih dahulu apa perbedaan dari data, informasi, dan juga komunikasi. Data adalah fakta yang mentah yang tidak ada maknanya. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan diberi konteks. Dan komunikasi adalah pertukaran data atau informasi antar entitas. Jadi dapat disimpulkan komunikasi data adalah pertukaran data elektronik antar perangkat melalui jaringan. Kemudian ada 5 model sistem komunikasi. Yang pertama sumber. Sumber adalah perangkat yang menghasilkan data yang akan ditransmisikan. Dalam konteks komputasi, sumber bisa berupa komputer pribadi dan juga banyak contoh lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemancar. Pemancar adalah perangkat untuk mengubah data menjadi sinyal, contohnya modem. Yang ketiga ada media transmisi. Media transmisi merupakan jalur fisik atau media yang menghubungkan sumber dan tujuan. Sistem ini bisa berupa jalur tunggal yang sederhana, bisa juga berupa jaringan yang kompleks. Yang keempat ada penerima. Penerima dalam maksud dari model sistem komunikasi adalah mengembalikan sinyal sinyal yang ada menjadi sebuah data. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan adalah entitas yang menerima hasil akhir dari data. Komunikasi data harus memiliki karakteristik yang efektif. Ada 4. Yang pertama delivery, yang dimana maksudnya adalah sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang benar dan tepat. Yang kedua, accuracy. Sistem harus mengirimkan data secara akurat, tanpa perubahan, kerusakan, ataupun kehilangan selama transmisi. Yang ketiga, ada timeliness. Sistem harus mengirimkan data dalam rentang waktu yang dapat diterima. Dan yang terakhir, jitter. Maksudnya variasi waktu kedatangan paket harus minimal. Kemudian, ada 3 mode transmisi data. Yang pertama simplex, yaitu mode transmisi satu arah. Contohnya adalah radio dan TV. Kemudian ada half duplex, yaitu dua arah bergantian. Contohnya walkie-talkie. Dan yang ketiga, untuk contoh dari mode transmisi data yaitu adalah full duplex, yaitu dua arah secara bersamaan. Contohnya adalah telepon. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Kurniawan dengan NPM G1A02403. Baiklah, di sini tugas saya adalah menjelaskan dari PPT kami untuk slide ke 7, 8, dan 9. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai, kalau kita ngomongin komunikasi data, bayangin aja kayak proses ngirim paket dari rumah kita ke rumah teman. Nah, biar jelas alurnya, ada yang namanya model OSI. Model ini punya 7 lapisan yang menjelaskan tahap-tahap penjelasan data tersebut. Untuk yang pertama, ada yang namanya lapisan fisikal. Itu ibaratnya seperti kayak jalan tol, ngurusin kabel dan sinyal-sinyal bit-bit bisa dikirim. Lalu ada yang namanya data link, yaitu yang mastiin data bisa sampai antara node, misalnya lewat WiFi atau Ethernet. Setelah itu ada network. Network itu yang ngurusin alamat IP dan routing, misalnya seperti GPS buat data. Di atasnya lagi ada transport yang mastiin data sampai lengkap dan urut. Kalau TCP kayak JNE pasti sampai tapi sedikit ribet. Sedangkan UDP kayak WhatsApp, kayak chat WhatsApp cepet tapi bisa hilang. Terus ada session yang bikin dan ngatur sesi komunikasi. Contohnya pas lagi video call biar koneksi itu tidak terputus-putus. Next bisa ada yang namanya presentation. Presentation tugasnya menerjemahkan data. Misalnya endskripsi biar aman atau kompresi biar hemat bandwidth-nya.
Dan yang terakhir itu ada application, lapisan yang paling dekat dengan user. Di sini ada protokol kayak HTTP buat web, FTP buat transfer file, dan DNS buat alamat domain. Jadi, OSI ini seperti peta konsep lengkap biar kita bisa mengerti detail bagaimana proses komunikasi data. Dan lanjut ke slide ke-8. Tapi masalahnya, OSI ini lebih ke teori. Nah, di dunia nyata, internet yang kita pakai itu nyatanya bukan OSI, tapi TCP atau IP. Bisa dibilang ini versi praktisnya. Bedanya TCP atau IP punya cuma 4 tahap lapisan saja, beda sama yang OSI tadi yang punya 7 lapisan. Untuk yang pertama, application layer, yang langsung gabungin fungsi aplikasi, presentasi, dan sesi dari OSI. Jadi, protokol kayak HTTP, FTP, dan DNS semua itu ada di sini. Untuk yang kedua, itu ada transport layer yang mirip seperti OSI. TCP memastikan paket sampai lengkap, UDP lebih cepat, tapi tidak sehandal TCP. Dan yang ketiga, internet layer. Internet layer itu yang mengurus routing dengan IP biar data bisa muter ke seluruh jaringan sampai ketemu dengan tujuannya. Yang terakhir itu ada network access. Network access layer yang berhubungan sama hardware seperti Ethernet, Wi-Fi, atau media transmisi lainnya. Makanya internet kita bisa berjalan lancar sampai sekarang karena TCP atau IP ini jauh lebih simpel dan langsung dipakai di dunia nyata. Dan kita sambung ke slide berikutnya. Nah, setelah kita tahu bagaimana data dikirim lewat lapisan OSI atau TCP IP, sekarang kita lihat bagaimana perangkat-perangkat itu diatur dalam sebuah jaringan. Inilah yang disebut dengan topologi jaringan. Ada bus. Semua perangkat nyambung ke satu kabel utama. Murah dan praktis, tapi kalau kabelnya putus, semuanya akan lenyap atau mati. Berikutnya ada star. Semua perangkat nyambung ke pusat. Biasanya switch lebih handal, tapi kalau pusatnya rusak, semuanya ikut lumpuh. Dan berikutnya ada ring. Bentuknya melingkar. Data jalan satu arah, teratur, tapi kalau satu titik rusak, lingkarannya putus semua. Ada mesh, lebih kuat karena semua perangkat saling terhubung. Jadi kalau satu jalur rusak, masih ada jalur lain. Cuma ya mahal dan ribet dipasang. Dan yang terakhir ada tree. Gabungan bus dan star. Ini tuh gabungan antara bus dan star. Bentuknya bercabang kayak pohon, gampang diperluas. Tapi kalau backbone, bus mati, cabangnya terkena. Jadi kalau OSI dan TCP IP itu lebih ke aturan main komunikasi data. Nah, beda dengan topologi. Topologi itu lebih ke peta jalan, bagaimana perangkatnya nyambung ke dunia nyata. Jadi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah jenis jaringan. Jenis jaringan ini terbagi menjadi 4. Pertama adalah LAN. LAN ini adalah jaringan lokal dengan jangkauan kecil kurang dari 1 km. Kecepatan mencapai 100 Mbps hingga 10 Gbps. LAN ini umum digunakan di rumah, kantor, ataupun sekolah. Kedua ada WAN. WAN ini memiliki jangkauan paling luas yang dimana hingga antar negara atau bahkan benua. Kecepatan WAN ini bervariasi tergantung dari infrastruktur dan digunakan oleh perusahaan besar serta menjadi dasar dari internet itu sendiri. Selanjutnya adalah MAN. MAN ini mencakup area yang lebih luas seperti satu kota 5-50 km dengan kecepatan tinggi. Biasanya digunakan oleh institusi atau perusahaan dalam suatu wilayah metropolitan. Yang terakhir adalah PAN. PAN ini adalah jaringan pribadi dengan jangkauan sangat pendek, 1-10 meter, dan kecepatan rendah hingga sedang
biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, headphone, dan smartwatch melalui Bluetooth atau hotspot. Selanjutnya adalah multiplexing. Multiplexing ini adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal data dari berbagai sumber menjadi satu sinyal komposit tunggal untuk ditransmisikan melalui satu saluran komunikasi bersama. Tujuan dari multiplexing ini adalah hemat bandwidth dan infrastruktur. Multiplexing ini terbagi menjadi tiga, yaitu FDM, TDM, dan WDM. FDM adalah bagi saluran berdasarkan frekuensi, contohnya adalah radio. TDM yaitu bagi saluran berdasarkan waktu, dan WDM bagi saluran berdasarkan panjang gelombang atau fiber optik. Dan terakhir adalah aplikasi modern dan tren masa depan. Pertama ada HTTP. HTTP adalah protokol dasar dari web. Lalu adalah web scraping, yaitu ekstraksi data otomatis dari web. Yang ketiga adalah sistem rekomendasi. Gunakan data untuk personalisasi. Yang terakhir adalah tren, yaitu 5G atau 6G, IoT, Cloud, Software Defined Networking. Baik, demikian presentasi singkat dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.